Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamad-din, paman tarakaha faqad hadamad-din, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang kita muliakan hadratul habaib dimanapun mereka berada, mudah-mudahan dengan keberadaan mereka menjadi keberkahan bagi kehidupan kita dunia sampai ke negeri akhirat. Wabil khusus Al-Habib Mahdi Al-Haddad, yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, akhina fillah, Ustadz siapa nama masjidnya? Ustadz Pariji. Mudah-mudahan dengan berkat kehadiran beliau menambah keberkahan di tempat kita ini. Yang ulun muliakan guru-guru yang hadir di tempat ini, guru-guru kita, mudah-mudahan semuanya disehatkan badan, dipanjangkan umur. Tetuha masyarakat, panitia pelaksana kegiatan Isra dan Mi'raj 121. Nah, di luar aja kalau dengaran lah. Di dalam tuh menaran kada sampai. Bapak-bapak hadirin wal hadirat yang hadir di tempat ini, yang ada di dalam, di luar, para ibu-ibu yang ada di Ambin, yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan ceramah atau sedang berpandiran, mudah-mudahan dirahmati Allah semuanya. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena pada saat ini dengan rahmatnya Allah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Dengan rahmatnya Allah kita dapat sama-sama memperingati peristiwa besar yang terjadi atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus nanti juga ada acara haulan. Nah, mudah-mudahan dengan acara-acara kita ini semuanya yang hadir hari ini semuanya dapat rahmat Allah, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dikabulkan segala hajat, dimudahkan setiap pekerjaan, dimudahkan dalam setiap urusan, diampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Tak lupa juga kembali kita mengucapkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh juriat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tadi telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, peristiwa Isra itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah Bani Israel yang dibaca oleh kari tadi dengan begitu merdunya. Karena ulun sendiri terus terang aja dah kaum baca nang itulah pirut-pirut muhang dah menurut sidin. Karena suara itu pian modelnya anugerah Allah. Kalau orang suara bagus makin dilatih makin bagus. Kalau kada dilatih ya akhirnya jadi artis tuh lah. Kalau orang suara kada bagus dilatih kadang-kala tambah kada bagus. Bapangsar paguruan malah jadi gading singan kata singkanaan lah bahasa sini guru lah. Jadi bahasa kita di sini. Jadi tadi diceritakan di dalam Al-Quran yang dibaca oleh kari tadi tentang peristiwa Isra pada Bani Israel ayat 1, surah Bani Israel ayat 1. Bila pian baca Quran sabijian pasti tak buat tak
Ulun guru aja baca sabikin gak ditabuat talincau berarti pian. Dan pada surah An-Najm itu tentang mi'rajnya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka pian peristiwa ini terjadi, buka kitab Fathul Mu'in lah tentang babus salah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi ketika Rasul berumur 50 tahun lewat 3 bulan. Merupunnya bihinu mau bihinu kada nih. Ini ngarannya mikrofon apa nih? Sound sistemnya kada tapi mandokong. Baik, kita kembali kepada masalah kita. 1 2 1. Baik. Boleh dicoba baik 1 2 1 baik. Boleh cara mana harus pula 1 2 1. Oh, kurang lebih ya. Anda kalau cadangan lah. Bila mati ini situ pulang. Bila mati yang pihannya lagi. Makanan ya kalau. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi ketika Rasul berumur 50 tahun 3 bulan. Dalam kitab Fathul Mu'in lah. Itu pada bab salah tentang sembahyang. Ketika itu Rasul dipanggil oleh Allah. Kita ini kalau kita melihat dalam rukun Islam itu pian, rukun Islam syahadat, sembahyang, puasa, bayar zakat, naik haji. 5 rukun Islam itu satu-satunya rukun Islam yang langsung Allah memanggil Rasulullah itu hanya satu, yaitu sembahyang. Berarti sembahyang ini penting banget. Seluruh para anbiya wal mursalin diajarkan untuk mengerjakan sembahyang. Kalau kita bertanya kepada orang Yahudi, pian, pernahkah mendengar cerita tentang Nabi Musa? Oh, pernah tuh Nabi kami jer. Nabi Musa itu sembahyang lah. Oh, disuwe jer. Di mana pian tahu? Maka di dalam kitab Manoh, itu kitab orang Yahudi pian, diceritakan bahwasanya Nabi Musa itu sering sujud kepada Allah. Oh, itu bujur. Sujud itu ialah sembahyang. Itu aja. Nah, kada sadar mereka bahwasanya Nabi mereka itu sering mengerjakan sembahyang, tapi umatnya tidak pernah mengerjakan sembahyang. Kita tanya orang-orang dari Kristiani, tanya tentang Yesus. Apakah Yesus itu pernah mengajarkan sembahyang? Kada aja. Pernah mengajarkan? Gak ditahu aja. Itu bahasa kita mengenal ditahu itulah. Tapi kalau kita bertanya, apakah Yesus itu pernah bersujud kepada Allah? Itu sering beliau lakukan. Berarti Nabi Isa itu sembahyang. Cuman umatnya aja yang sembahyang. Dan kita khawatir nanti, seperti umat-umat yang lain yang telah meninggalkan sembahyang, umat Islam ini juga akan meninggalkan sembahyang. Buktinya masjid langgar itu makin baikit uranya lah. Makin banyak bagus saja lah. Biasanya kalau Ramadan sampai ke tanah. Habis Ramadan berkurang pulang. Kemudiannya sembahyang itu masa-masa lah. Bulan Ramadan berbanyak, hampir Ramadan baikit. Bulan Mi'raj berbanyak, hampir Mi'raj baikit. Bulan Maulid berbanyak, hampir Maulid baikit. Baikit berbanyak, baikit berbanyak, baikit berbanyak. Habis waktu gitu wara dipandirakan. Kita kembali kepada masalah kita. 10 menit sudah ulang ceramah. Kalau ini ceramah biasanya kurang lebih 45 menit. Kurang bisa, lebih jarang lah. Jadi Rasul dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan perintah sembahyang 5 waktu. Kalau kita baca pian peristiwa Isra Mi'raj ini dalam kitab Dardir itu biasanya kalau kami dipanggil pang dahulu lah. Nah itu membaca itu pian kada talah sejam 2 jam. Maka gitu kita nang ringkas-ringkasnya aja. Beliau dijalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa. Nah, sudah 1 menit lah sampai sudah. Beliau di sana mengerjakan sembahyang. Masjidil Haram itu masjid yang paling tua. Karena dia dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan diceritakan pula di dalam tafsir itu Masjidil Aqsa juga dibangun oleh Nabi Ibrahim 40 tahun sesudah Masjidil Haram. Maka itu kalau kita sampai ke sana, keburungan kita tolak ke sana, umrah kah, berhaji kah, maka perbanyaklah sembahyang di masjid. Jangan madang waktunya turun.
Kalau perlu berdiam di masjid. Sedangnya sembahyang, anak bihira ke WC, anak nginum air jam-jam adalah. Ini kan ada orang bulik ya, orang ajen ya turun, orang bakamat aja turun, tambangat pada di rumah inilah, pada tambangnya sing jauhan ke sana. Jadi sayangnya pian, anak waktu sembahyang di sana itu sarakaat sama 1000 rakaat sembahyang di 100.000 rakaat di masjid-masjid selain Masjidil Aqsa dan Masjid Madinah. Jadi luar biasa sembahyang sana. Mudah-mudahan kita sampai ke sana berarti. Walaupun ini haji itu belerang malah ini. Jar haber naiknya berapa persen tuh? Asalnya beri 37, ada sampai 40, wah ini 60 lebih sudah. Nah anak tulak haji itu biar nggak dicokop duit, pasal bundur lah. Nah rusak pulang. 121 ini pulang. Bilang ini rusak biar naik lah kita. Sandet-sandet jangan sampai sandet lampian. Kembali kepada masalah kita pula. Nah, jadi kembali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipanggil oleh Allah, dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Di sana beliau sembahyang mengimami para anbiya wal mursalin. Ini tanda bahwasanya Rasul itu adalah orang yang paling mulia di antara para anbiya dan mursalin. Memang kenyataannya beliau adalah orang yang paling mulia. Panutan kita, aku jadi Rasul adalah orang yang pertama diciptakan oleh Allah dan kemudian adalah Rasul terakhir dibangkit oleh Allah. Tidak ada Rasul sesudah Nabi kita Nabi Muhammad kecuali Rasul palsu bener ada. Nah hati-hati ini pian ngaran usia banyak, ada yang aku jadi Jibril, ada yang aku jadi Rasul, ada yang aku jadi Habib. Aku jadi tok sudah nuntut ilmu akhirnya jadi Habib juga, makasih aja itu luput gitulah. Para habaib, para syaraib, mereka itu adalah turunan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang awal diukaji-kaji itulah. Kalau pian nonton ilmu siang malam, beribadah siang malam langsung jadi Habib. Parai itu luput. Nah. Jadi kita hati-hati, mudah-mudahan kita dirahmati Allah berarti. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Rasul itu jadi imam para anbiya wal mursalin. Kemudian setelah sembahyang, nah bener anak makanan nggak di sini pian makanan bener ini panitia abut bikin jadi panitia jangan rusak lagi nih 121 sekali dua nih, bila sekali dua nih rusak nih saya ada lagi itulah sekali dua demiknya dia lu gantong agului lagi nih tambah hidup uting lagi sapali gentong kata telinga tuh beduman jadinya lah. Kembali kepada baginda Rasul setelah beliau sembahyang menjadi imam di Masjidil Aqsa, lalu beliau itu disurungi oleh malaikat Jibril minuman. Jadi kalau kita tulak jauh sehingga pertama sembahyang dulu mulai amuntai ke Banjar sehingga tangan jalan sembahyang lo ini kada langsung ke warung pual-pual berokok berangkat juga aku belum sembahyang jar supir di motor berang sembahyang ayo apa aja di motor makan dulu ini sembahyang dulu habis sembahyang acaranya parut lapar banget lah menggeluruk parut sudah subuh kada makan tengah hari belum makan sehingga orang tuh makannya dulu lah timbulnya sembahyang kada usuk Allah Akbar geluruk aja parut cacing begendang dalam parut lah. Nah jadi sembahyang dulu kalau kita tulak jauh-jauh tuh Rasulullah bisa sembahyangnya minum. Rasul disurungi banyu oleh malaikat Jibril menurut riwayat 3 macam. Yang apanya ada susu, ada khamar. Khamar itu yang memabukkan lah. Jadi Rasul itu disurungi yang memabukkan itu sindiran bahwasanya umat Rasulullah ini nanti akan dicoba oleh Allah dengan hal-hal yang memabukkan. Kemudian kita selamat berarti. Kita khawatir anak-anak kita dudukan karena di muka jembatan dari jam 8, jam 9, jam 10. Lihat orangnya bina lain. Ini kerasukan jin bisa nih lah. Lihat, kemudian selamat berarti. Rasul disurungi minuman yang memabukkan, disurungi madu, disurungi susu. Nah, Rasul memilih susu karena susu ini minuman yang sehat tanpa ada efek samping.
mulai lahir sampai kai kada jadi masalah nginum susu lah. Aku jorong udah kami itu jar sidin na alabio udah kami itu. Aku sin guru jangankan minum susu itu mendengarkan sigar di liur. Minumannya jar apa aja susu aja. Mau susu aja. Asalnya ngantuk, apa ngantuk? Mendengar susu tadi nah. Pikiran banyak lain lah. Kembali kepada masalah kita Allah. Nah, jadi Rasul diminumi susu, beliau minum susu. Kita lanjutkan perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Al-Aqsa di sini naik ke langit pertama bertemu Nabi Adam. Langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu Nabi Idris. Bawa kayak caranya sampai langit ketujuh ampiannya lagi lah. Langit pertama Nabi Adam ialah bapak manusia. Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf, Nabi yang paling bungas. Orang beri diamalakan. Amalan wilayah pian amalakan insya Allah pian disenangi orang banyak. Amalakannya syaratnya ada setiap sembahyang. Jadi nggak disembahyang ada amalakan ini. An bacaannya Allahumma ja'al nuran fi wajhi kanur Yusuf abadan abadan hatta man ra'ani yuhibbuni. Ya Allah, jadikanlah cahaya Yusuf atas rupaku, siapa yang memandang kepadaku maka akan senang. Walaupun muka kita kada rata, orang senang melihat muka kita rata tuh aspal bener ya. Nah itu apalah orang beri bian. Tapi syaratnya membaca itu nggak ada sembahyang, ada mempan lah. Aku gurih mamalakan bertahun-tahun nggak ada mempan, yang ada sembahyang kalau sembahyang aja bikin sembahyang minum kada. Nah ini nih marganya lah. Nah, jadi Rasul naik ke langit kelima bertemu Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Nabi Musa ini banyak berjasa dalam kitab ya. Maka itu Nabi Musa ini di Quran tuh paling banyak disebut nama, di antara nama-nama Nabi yang paling sering disebut dalam Al-Quran Nabi Musa. Beliau banyak berjasa dalam kitab. Karena ketika Rasul itu pulang dari Sidratil Muntaha menerima sembahyang 50 kali, ujar Nabi Musa, umatmu kada mampu, minta keringanan geser umatmu. Inggih ya Rasul, naik Rasul minta keringanan, dikurangi 5. Bertamu Nabi Musa pulang turun, naik pulang aja Nabi Musa minta keringanan geser umatmu, masih kada mampu umatmu, kurangi 5, turun naik, 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 habis waktu gitu wara. 9 kali turun naik, tak tinggal 5. Jadi Nabi Musa minta keringanan lagi, usia dikurangi 5 pas habis sama sekali. Ini cocok nang ada sing sembayangan nih, nggak ada sing sembayang lagi lah. Akhirnya 5 kali sehari semalaman oleh baginda Rasul untuk kita bertahan. Peristiwa Mi'raj ini pian adalah peristiwa luar biasa. Karena akal manusia yang kita ini sampai belum memikirkan lah. Tapi kalau kita melihat pian membuka orang-orang yang ahli, ilmuwan besar di barat itu terkenal salah satu ilmuwan besar namanya ialah Einstein. Ngaranya jangan disambet lah. Sidin ahli fisika. Nah, sini itu penemu masalah kuantum. Nah, itu pian. Menurut Sidin, ini Sidin berkisahlah, apabila satu benda itu bergerak sama dengan kecepatan cahaya, maka seluruh yang ada di alam ini bagi dirinya akan terdiam. Jadi kalau benda itu cepat sama cahaya, cahaya itu berapa cepatnya? Cahaya itu pian mulai matahari itu ke bumi, jaraknya 150 juta kilometer, itu hanya sekitar 8 menit. 8 menit kali 60 bagi 150 juta kilometer, itu per detiknya berarti 312.500 kilometer. Satu, udah habis mau nambah kantut tuh hilang di jalan orangnya. Kantutnya mendingur, orangnya ada kita lihat lagi lah. Kayak capatan bian. Jadi bian kalau satu benda itu bergerak secepat cahaya, maka seluruh benda di alam ini bagi dirinya seakan-akan berdiam. Maka itu ketika Rasul itu pulang dari Mi'raj,
Beliau itu ke rumah, pembaringan beliau itu masih hangat. Karena apa? Karena beliau itu perjalanannya seperti perjalanan cahaya. Kemana mata memandang sudah sampai. Kita kemana mata memandang sampai ke situ kecepatan terumpak boleh kita lah. Nanti Rasulullah aja. Jadi Rasul junjungan kita tuh tidak ada duanya. Beliaulah satu-satunya Nabi, seorang Rasul yang dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah. Nabi yang lain pernah meminta. Nabi Musa itu pernah meminta, ya Allah, jangan Nabi Musa, ulun nak melihat pian sekali-kali. Pandiran aja rancak, melihat ke disuruh belum? Anda kayak juga melihat. Nah, anak melihat lan mata kepala rupanya. Ujar Tuhan, wahai Musa dalam Al-Quran, pandanglah gunung yang ada di seberang sana. Bila dia tetap pada tempatnya ketika aku bertajali, kau melihat aku. Ketika Allah bertajali, gunung hancur. Nabi Musa jatuh tersungkur. Kayak apa jatuhan Allah lihat aku, aduh saja Nabi Musa kayak nabarang. Kita ini pian karena kalau di akhirat diberikan oleh Allah kekuatan, kita ini dikuasai oleh roh. Tubuh kita ini pian, roh kita itu belum sepenuhnya menguasai. Kalau roh kita yang berkuasa, roh kita itu diberikan Allah keabadian. Jadi salah satu makhluk Allah yang diabadikan yaitu roh. Maka roh kita itu kalau ada di awak kita ini biar kita luka ampih, diobati cepat ampih lagi lah. Kita talimbah biar orang tuh talimbah tangan, patah tangan, asal hidup aja ampih, biar kada berurut. Cuma tangan dari pingkok salawasan lah. Artinya kalau roh itu ada di awak kita ini biar kita disembuhkan dari segala penyakit. Tapi kan kalau kita di akhirat, nah itu roh kita itu punya kekuatan di atas tubuh. Maka kalau orang itu masuk neraka, diputung tangan, tangan tumbuh. Diputung lidah, lidah tumbuh. Cucuk mata, timbul berseblah. Nah itu kan kada sing ampihan sakitnya lah. Kemudian kita jangan tangan neraka, biar kada nyaman lah. Kemudian tak ke surga berarti kan. Ada alasan sudah ceramah 24 menit. Mulai tadi jam 11.22, ini jam 11.46 deh. 22 menit berarti sekitar 23 menit lagi lah. Kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjalanan Rasul itu secara menurut fisika itu biar masuk akal aja. Cuman akal kita aja nggak disampaikan. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu telah diselidiki orang-orang kafir. Buahnya mencari kelemahan Al-Quran yang gede. Akhirnya buahnya habis pandir sudah, yang lain ini pandirakan lagi lah. Bukan kafir, tapi banyak menyelidiki Quran ini mana kelemahannya ada. Sebab kenapa? Sebab yang dituturkan oleh Rasul itu semuanya daripada Allah, tidak ada yang salah. Setiap hadis Rasul, setiap apa-apa yang ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran, hadis apa kalau yang dari Tuhan, hadis qudsi ataupun hadis-hadis yang sahih lainnya, semuanya itu datang daripada Allah. Maka itu kemudian kita selamat dunia akhirat berarti. Sampai yang 5 waktu ini adalah oleh Rasulullah kepada kita berarti. Ketika Rasul itu sampai sudah di kota Mekah, ini subuh harinya 27 Rajab menurut dengan kitab Fathul Mu'in, kejadiannya bulan Rajab 27 itu malamnya. Pada pagi harinya Rasul itu ingin menyampaikan apa yang telah terjadi atas diri beliau. Mulai dari mana ujar Rasul, aku ini mengisahkan lawan umatku nih. Maka waktu itu tiba-tiba lewatlah Abu Jahal. Kan Abu Jahal ini musuh bang lah, subuh buyutan. Nang pertama lalu Abu Jahal dulu. Nah ajar Rasul mungkin ini takdir Tuhan menyampaikan inya dulu. Maka Abu Jahal ini ketujuh mau ulut Rasulullah. Ya Abu Jahal ada kapulang aja habar nahnyar. Ada aja Rasulullah. Aku aja Rasulullah malam tadi dijalankan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Belum tuntung Rasul berkisah. Abu Jahal kakak langkang dia tertawa. Karena Abu Jahal kan percaya. Man, Abu Jahal kau habarakan lain kayak apa? Habarakan ya Rasul kadang kali aku. Jadi salah satunya pian nama Allah terhabar Isra Mi'raj ini ya Abu Jahal. Lalu viral. Abu Jahal ini hendak supaya orang kada percaya Rasul. Malahan orang makin percaya. Abu Jahal pertama berjumpa Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ya Abu Jahal, kawanmu tadi jadi berkisah dijalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, bulik malam tadi, percaya legam.
Ujar Sayyidina Abu Bakar, siapa yang menyambut? Inya kah? Inggih. Aku kalau yang menyambut Sayyidina Abu Bakar, jangankan ke Masjid Aqsa, ke langit aku percaya. Sababnya kada sudah berdusta. Tapi kalau ikam nang ucap, aku udah percaya lalu aku. Ah, dia bujel ni luput ya sekong melalui luput. Bujel sarik juga lah. An pertama barakan didustakan orang Abu Jahal yang didustakan kada Rasulullah kada. Tersiarlah kabar Isra Mi'raj ini kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Maka ketika mereka itu datang, maka turunlah ayat tentang Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini menceritakan bagaimana perjalanan Rasul dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di dalam kitab Fathul Muin diceritakan, maka pada pagi hari itu belum ada kewajiban sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu itu menurut riwayat dimulai waktu zuhur. Nah, jadi zuhur, maka orang boleh menghitung 5 waktu itu zuhur, asar. Zuhur itu pian bersambung sampai asar. Asar aja belum wah. Zuhur sudah kah belum wah. Ajan ke asar belum wah. Belum ajan ke asar, berarti zuhur berarti lah. Asar sampai maghrib. Maghrib kah belum kah? Belum maghrib berarti asar. Maghrib sampai isya. Isya sampai subuh. Subuh sampai matahari timbul. Madang zuhur tak kesiangan nam lah. Nah, nanti sampai yang 5 waktu itu biar bersambung waktunya, kecuali zuhur. Kalau kecuali subuh. Subuh itu mahadang waktu matahari terbit. Jadi kalau kita bangun subuh, usalli fardhu subhi ra'ataini, lihat matahari timbul. Itu jadinya qadaan lillahi ta'ala. Sembahyang pada subuh 2 rakaat mangkada kan Allah Ta'ala. Sembahyang jangan kada sembahyang. Astagfirullah siang dari aja. Para ya berang sembahyang tuh luput tem. Nang luputnya ya jadi sembahyang tuh lah. Pian sembahyang tuh ada denang ada sia-sia tuh. Sembahyang kita tuh manfaat berarti. Misalnya pian sembahyang zuhur, Allahu Akbar sembahyang assalamualaikum baca wirid, hanya orang ajen nih. Berarti sembahyang kita tuh jadi kadeen sembahyang mau biasa kita lah. Ada denang luputnya nih kade. Allah berlo, nah caranya ajennya, biasa berangnya. Jangan biasa sembahyang. Kecuali pian tak kantut. Kalau tak kantut tuh bempe. Ini kade kisah guru lah. Ras sembayangan, tak cium bau kantut. Sampai salam dari nang bebetelnya. Siapa yang makan tot? Ya imam, ada dek aja. Ada makan tot, tahu jin. Ada nama mengakunya semua. Mendingur bukan tot. Jadi kalau kita sembahyang tak kantut, bemendak. Terus sabuknya betul. Dan jangan berucap mengkawala. Udah kami itu suka kejadian. Rat sembahyang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah put ya. Makin diarit makin nyaring bunyinya aja. Yang disabulnya tak apet je. Timbulannya betul separuh langgar lah. Jangan juga minta maaf. Itu juga. Minta maaf jangan tak kantut je. Oh bisa minta maaf. Rat sembahyang minta maaf tak kantut lah. Beri diam aja, taruh lapas sudah biar aja lah. Nyandang beritean. Maka itu bujur aja guru dan orang banyak ini nah cium bukan kantut aduh siapa takun gitu siapa aja bukan kantut ya bila ada kita kawan ada mungkin hantu bukan kantut tapi ada juga orang tuh nama buang makanya limpar batu sembunyi tangan seorang nama kantut betakon siapa bukan kantut nih jar seorang bukan kantut lah mendingur bukan kantut tak kawan ditakutan nih jadi seorang nama kantut ada nih jadi bukan kantut nih jar bin ada baunya ya seorang bukan kantut lah. Kembali kepada masalah kita pula. Ada kerasaan 30 menit sebelum jalan. Jadi Rasul ketika pertama kali sidin pada pagi hari Senayan malam 27 Rajab hari Senin paginya beliau pertama kali itu berjumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini yang menceritakan engkau hilir dan sebab itulah menurut riwayat waktu itu tentang peristiwa Isra Mi'raj ini gigir kota Mekah. Orang behirit banyak yang datang lawan Rasulullah. Ada yang percaya, ada yang kade, setengah percaya, setengah kade. Ada nama yakin akan dulu, anak betakun lo jer. Macam-macam tetakunan dan Rasulullah tu pian. Ada yang bertanya kepada Rasul, berapa jalan masjidnya jer. Kita pian nak mulai amuntai ke Banjar, singgah di masjid. Berarti sembahyang, harus kita ke Banjar. Tak hitung lah lawangnya. Ada tak hitung. Jika kita beristilah bang sehingga menghitung lawang tuh sembahyang lagi lah ini nak mencoba Rasulullah tapi Rasul ditolong oleh Allah ya malaikat Jibril nak gambarannya nah berapa lawangnya sekian ya Rasul lawangnya wah bujur aja berarti bujur sih deh
Ada yang bertanya, Najar nih ada nang rumbungan nang bulik nih ke Makkah nih, mun pian malam tadi bujur Isra Mi'raj apalagi ke langit, ini malah rumbungan malam tadi mungkin nang dari negeri Sam ke Makkah, itu berarti dari Palestina ke Makkah. Rumbungan yang mana nanti dulu? Nah, Hajar Rasul itu pulang ditakunan nih. Di pada Jibril pulang nih nanti dahulu gini. Hajar Rasul yang tadi dulu rumbungan gini tadi nah di Hajar Rasul rumbungan gini, nah itu si anu dah, itu behirenya ada itu malam tadi. Jibril itu madeh itu mendetail pas di tangan rumbungan disuruh bujur takutnya ikan bujur behire itu tambahannya aja panglah kali orang kali inget juga mana kisahnya behire itulah, cuman diceritakan bahwasanya Rasul itu menceritakan para rumbungan itu datang sesuai cerita baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Rasulullah. Jadi ada juga nama nakunir mencoba Rasul pian bujur ke malam tadi ke langit, bujur aja Rasul, angkat berarti sebelah, angkat Rasul sebelah kanan, kiri aja angkat, labuh kanan, angkat kiri pulang. Kedua-duanya ada wajah Rasulullah. Sabuk kenapa aja? Kalau tadi naik ke langit, aku aja Rasul malam tadi dibawa oleh Allah. Itulah pian peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu ceritanya sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Ini ceritanya adalah ketika Rasul pada tahun itu sedang bersedih karena beliau ditinggalkan oleh istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra dan dan paman beliau Abu Talib. Ulun masih ingatlah tahun 2011 itu ulun waktu di Tarim itulah guru ulun itu Habib Abdul Qadir Ba'abud. Kalau pian bukan apa namanya channel YouTube, cari Habib Abdul Qadir Ba'abud. Beliau adalah guru ulun yang membimbing ulun di sana. Kami belajarin dan sidin biasanya. Ujar sidin dari guru kita yang mulia yaitu Habib Umar. Bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang pertama kali diangkat menjadi wali ialah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Siti Khadijah ini wali yang pertama daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasul itu pian adalah orang yang pertama kali Rasul yang mengangkat harkat derajat perempuan di zaman Rasul. Wali yang pertama adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ini wali ini pian di antara tanda-tandanya orang itu sangat mencintai Rasulullah. Abah guru sakumpul pian setiap hari baca salawat. Ada salah satu guru ulun menceritakan beliau itu setiap habis sembahyang, habis berwirid, maka beliau membaca salawat itu sebanyak 6.000. Bersembahyang karena 6.000. Kalau 5 kali pian kali 6 itu 30.000. Dan beliau mengamalkan hal semacam itu lebih 30 tahun. Maka sekarang ini kalau kita melihat pian satu-satunya haul terbesar di dunia ialah haul baginda Rasulnya, haul guru Abah guru sakumpul yang mana beliau ini adalah salah satu keturunan Rasulullah menurut cerita riwayat beberapa ahli sejarah. Jadi intinya pian Rasul junjungan kita adalah orang yang paling hebat. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Nabi Musa, ya Allah, adakah orang yang semacam ulun ini? Nabi Musa itu malah diri seorang ini pian kan luar biasa lah. Yang Nabi Musa ketika aku mencatuk laut boleh. Ada lagi orang bisa kayak ini. Kau catuk betul keluar banyu. Mun kita jatuh laut tangan renang panat lah. Ketika kau lempar aja Nabi Musa tongkat menjadi naga. Jadi naga ka guru jar. Ular Suqbanul Azim artinya ular yang sangat besar. Bahasa kita ini naga mungkin lah. Ularnya ganal banget. Nabi Musa jangan riwayat pian buka tuh tafsir Quran, buka Qurannya. Ketika beliau pertama kali melemparkan tongkat, ujar Tuhan, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Nabi Musa lemparkan, dilimpar, lalu berubah menjadi Suqbanul Azim, ular yang sangat besar. Nabi Musa aja takjub, sehingga Tuhan berucap jangan takutan. Nabi Musa bukan aja ular. Itu bahasa kita gitulah. Kita biasanya takjub, makanannya makan ular aja. Jadi Nabi Musa aja takjub pertama. Ujar Tuhan jangan takutan. Wahai Musa, ambil itu tongkatmu. Anjir yang keganalan
Maka itu Firaun yang takjub pian. Bubuan ahli sihir itu ketika melemparkan tungkat, Nabi Musa melempar tungkat jadi ular. Buan sihir melemparkan tungkat jadi ular. Ular ahli sihir itu halus-halus. Nah kayak pagelangan tangan. Ular Nabi Musa singgona dan kayak derum. Makannya beritain ular ulang. Waduh jatuh ngosir ya begitane. Akhirnya sujud beritain. Kami percaya kepada Tuhannya Musa. Kami beriman kepada Nabi Musa. Sarik Firaun. Jadi Firaun kan bilang menantang aku, awas kan lah. Usiksa beritain. Biar aja buan tukang sihir. Tukang sihir aja percaya. Itu tambahannya aja bang lah. Kita kembali dulu kepada masalah kita. Ada kerasan sudah ceramah. Apa parak sudah pian tadi 40 menit parak sudah, kurang lebih 10 menit lagi 5 menit lagi, kurang bisa lebih jarang lah. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau setelah Isra Mi'raj, kemudian beliau menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Menurut riwayat diceritakan orang yang beriman kepada Rasul itu yang sedikit imannya makin bertambah kuat, makin bertambah yakin kepada Rasulullah. Nah, yang terakhir sudah. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau di Isra Mi'rajkan itu, beliau ditinggalkan oleh istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Siti Khadijah itu pian paling banyak orang yang berjasa lawan Rasulullah. Karena kalau kita melihat pian lah perjuangan Rasul itu pertama kali dananya itu dari Siti Khadijah. 2/3 kekayaan yang ada di negeri Mekah itu tercatat dalam sejarah ialah milik Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah menjadi istri baginda Rasul, seluruh harta itu diserahkan oleh Siti Khadijah kepada Rasulullah. Digunakan gesen apa kada sarik sini terserah Rasulullah. Makanya itu pian Siti Khadijah ini adalah orang yang pertama menyumbangkan hartanya untuk perjuangan agama. Barang siapa menggunakan hartanya untuk agama, Allah akan membalas dengan 700 gandaan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menggunakan hartanya untuk agama Allah, kama salihabbah, seperti orang yang menanam satu biji anbatat sab'a sanabil, yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai berbuah 100 biji, maka kali 700 gandaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang 40 menit telah berlalu. Jadi Rasul itu pian ketika itu sedang bersedih. Beliau ditinggalkan oleh istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Tahun itu disebut Amul Hazan, tahun duka cita. Karena di tahun itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sering melamun. Bahkan kalau kita melihat pian dalam permulaan kisah Dardir, ini permulaannya, jadi kita baca sedikit lah. Ketika Rasul sedang bersandar di Hijr Ismail, ada 2 riwayat di dalam kitab Dardir. Ada yang mengatakan Rasul di rumah Ummi Hani, ada yang mengatakan Rasul sedang bersandar di Hijr Ismail. Datanglah malaikat itu datang mengajak Rasul ke sumur Zamzam. Sumur Zamzam itu pian adalah salah satu sumber air yang berasal mulai zaman Nabi Ibrahim, mulai zaman Nabi Ismail sampai wahini kada pernah kering. Tapi di zaman Rasul itu menurut riwayat pernah itu udah kayak buntu lah. Kemudian ditemukan kembali oleh Abu Talib. Nah, paman Rasulullah yang menemukan itu. Jadi kalau ada Abdul Muttalib lah, atau kakek Rasul yang menemukan itu kembali sumur Zamzam. Mulai sejak itu sampai kita ini nah sudah 1400 tahun lebih sumur Zamzam tidak pernah kering. Tapi sumurnya ini kada lagi kayak Bahari. Kalau Bahari pian menurut kisah tuh nah sumur Zamzam tuh langsung ada sumurnya lah. Kan orang-orang Bahari ke situ tuh pian langsung mancibuk jurang banyunya. Kalau ini kita ada lagi, kita tarima bersih ini sudah ada kerannya. Nah bahkan ini menyebar ke seluruh dunia. Jangankan pian di Makkah, pian tulak ke Banjar tuh, makam-makam, pian tulak ke Jawa itu banyak ini. Air Zamzam tulisannya, bujur gedenya kita ada tahu lagi lah. Nah itu pian ini. Habis sudah waktunya. Nah, kada kerasaan kada lah supaya kita sebelum zuhur selesai acara. Karena kebiasaan ulun pian ada 3. Pertama biasanya ulun ceramah itu ulun kada melanggar jam. Karena pecahan jam orang dilanggar. Kemudian juga kada melanggar orang ajian itu jangan dilanggar lah.
Nang kedua, nang ketiga ulun kada bepandir masalah politik. Sebab napa ada sing habisan bian. Paling ini para sudah tahunnya. Maka hanya berharap mudah-mudahan dengan sebab kita mengadakan acara peristiwa Isra dan memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian kita juga menyambat sebagian apa ngarannya cerita tentang apa nih guru sakumpul. Nah, guru sakumpul itu beliau lagi halus sudah diajarkan tauhid, kemudian diajarkan akhlak, kemudian beliau mengaji. Kemudian kita dapat rahmat Allah. Kemudian nanti ditutup dengan haul. Mudah-mudahan acara pada hari ini menjadi keberkahan bagi kita semua yang hadir di tempat ini, semuanya pulang membawa keberkahan, semuanya pulang ke rumah membawa keberkahan dan rahmat Allah, dikabulkan segala hajat, dimudahkan dalam setiap urusan, dimudahkan dalam setiap keinginan, dimudahkan dalam setiap pekerjaan. Mudahan kita husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.